Selamat sore saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan persekutuan doa Kamis pada sore hari ini, bersama-sama kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-10. Mari sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini, kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan sampai dengan pada hari ini. Tuhan tetap memelihara hidup kami, Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap peduli dengan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan. Kami tetap percaya Tuhan mengasihi kami dan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami mau menyerahkan Tuhan perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca satu bagian teks firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 32 sampai dengan 34. Kemudian kita akan lanjutkan kembali dengan membaca pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-muridnya merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Kita lanjutkan ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam teks firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan Yesus mulai memberitakan tentang kesengsaraan yang akan dia alami. Via Dolorosa, jalan kesengsaraan itu semakin nyata. Yesus tahu semua itu. Ia memilih jalannya dengan sadar. Mungkin tidak ada orang sesadar Yesus menjemput kematiannya. Namun yang mengharukan, di saat semakin sempit ini, Yesus tidak pernah kehilangan perhatian pada seorang pengemis buta yang duduk di pinggir jalan dengan dekat kota Yeriko. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," seruan Bartimeus si pengemis buta. Tidaklah membuat orang banyak yang mendengarnya menjadi iba. Sebaliknya, orang-orang banyak itu merasa terganggu. Seruan pengemis ini tidaklah penting untuk didengarkan, apalagi oleh Yesus.
Mungkin itu pikir mereka. Ada banyak hal lebih penting buat Yesus. Benarkah demikian? Ternyata tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan Yesus begitu peduli dengan Bartimeus. Bagi Yesus, teriakan Bartimeus penting untuk didengar. Ia peduli. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Belum pernah seorang pun bertanya seperti itu kepada Bartimeus. Jangankan bertanya, apa yang ia inginkan, menatap wajahnya saja tidak. Kalaupun mereka memberi uang kepadanya, tak sekalipun mereka menatap wajahnya, apalagi berbicara kepadanya. Mereka melempar uang itu sambil bergegas. Ya, ia memang tidak penting. Cukuplah ia mendapat sedekah untuk menyambung hidup. Lalu apa lagi yang ia inginkan? Ia tahu diri, tak layak baginya punya keinginan. Tetapi sekarang, Rabi yang berkuasa itu bertanya, apa yang kau inginkan? Bukan apa yang kau inginkan, tetapi lebih dari itu. Apa yang kau kehendaki? Kata itu pun sudah lama hilang dalam memorinya. Nah, mana mungkin ia berani punya kehendak? Ia hidup bergantung pada belas kasihan orang lain. Memang betul, setiap manusia punya kehendak. Tetapi apakah ia boleh menganggap dirinya normal jika ia cacat seperti ini? Entahlah, ia harus menjawab apa yang ia kehendaki. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang dikatakan Bartimeus? Rabuni, supaya aku dapat melihat. Itu yang dikatakan Bartimeus. Dia lega. Kini dia bisa mengatakannya. Tidak peduli jika orang menertawakan keinginannya. Dia pernah mendengar Rabi yang ini tidak seperti Rabi yang lain. Dia penuh kuasa dan penuh kasih. Perpaduan yang pas. Ada orang yang penuh kuasa tetapi tidak penuh kasih. Kuasanya menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Ada pula orang yang penuh kasih tetapi tidak berdaya. Sekarang Bartimeus dapat melihat. Persis di depannya tampak wajah yang penuh kasih dan kuasa itu. Dia tersenyum kepadanya. Seumur hidup dia tidak mungkin bisa melupakan wajah itu. Benar, Tuhan Yesus telah menyembuhkan Bartimeus. Dia bisa melihat kembali. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu refleksi bagi kita semua. Ambil waktu hening sejenak, di mana kita dapat memeriksa diri kita masing-masing. Apakah saya mengalami bahwa Tuhan menjelikan hidup saya dari kebutaan rohani? Apakah saya juga bisa melihat wajah Yesus yang sedang memandang saya? Biarlah perenungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini sungguh meneguhkan, mengingatkan setiap kita.